Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah berpraktik basis data. Transaksi dalam basis data berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Agar konsistensi data terjamin, transaksi memiliki properti-properti yang dikenal dengan istilah ACID, yaitu A-nya atomicity, yaitu transaksi dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. C-nya konsistensi, yaitu data di dalam basis data harus tetap konsisten. I-nya isolation, yaitu transaksi harus terisolasi dan tidak boleh terganggu oleh transaksi lain. D-nya durability, yaitu data yang telah diproses harus tetap ada meskipun terjadi kegagalan sistem. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat dijalankan pada basis data MySQL untuk membuat transaksi di PHP-MyAdmin. Perintah dapat dimasukkan melalui menu SQL dengan diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Perintah ini disimpan dalam bentuk store prosedur, yaitu objek rutin yang tersimpan di basis data MySQL dan dapat digunakan kembali untuk menjalankan serangkaian perintah secara otomatis. Berikut ini beberapa perintah transaksi pada basis data, antara lain ada commit, yaitu perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan perubahan data disimpan permanen. Ada rollback, yaitu perintah untuk membatalkan transaksi yang sedang berjalan selama belum dilakukan commit. Ada checkpoint, perintah yang digunakan sebagai titik untuk menyimpan kondisi terakhir sebelum melanjutkan transaksi berikutnya. Ada trigger, yaitu event yang dijalankan secara otomatis sebagai respon terhadap operasi insert, update, atau delete. Trigger memiliki dua waktu eksekusi, yaitu before dan after. Berikut contoh perintah dalam store prosedur bernama transaksi 1 yang menyisipkan data pasien tanpa commit. Baris 1 mengawali perintah dengan begin. Baris 2 menandakan transaksi dimulai dengan start transaction. Baris 3 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 4 menampilkan semua data pasien dari tabel pasien. Baris 5 mengakhiri perintah dengan end. Hasilnya, data dengan ID pasien 5 akan tampil pada layar, namun tidak akan tersimpan di tabel pasien karena tidak dilakukan commit.
Berikut ini contoh perintah dalam store prosedur bernama transaksi 2 yang menyisipkan data pasien dengan commit. Baris 1 mengawali perintah dengan begin. Baris 2 menandakan transaksi dimulai dengan start transaction. Baris 3 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 4 menampilkan semua data pasien dari tabel pasien. Baris 5 ada perintah commit. Baris 6 mengakhiri perintah dengan end. Hasilnya, data pasien dengan ID pasien 5 akan tersimpan ke dalam tabel pasien. Berikut ini contoh perintah dalam store prosedur bernama transaksi 3 yang mengubah data pasien dengan rollback. Baris 1 mengawali perintah dengan begin. Baris 2 menandakan transaksi dimulai dengan start transaction. Baris 3 merubah data pasien dengan ID pasien 3 di tabel pasien. Baris 4 ada perintah rollback. Baris 5 ada perintah commit. Baris 6 mengakhiri perintah dengan end. Hasilnya, tidak akan terjadi perubahan data karena perintah rollback membatalkan transaksi.
Berikut ini contoh perintah dalam store prosedur bernama transaksi 4 yang menyisipkan data pasien dengan rollback lalu mengubah data pasien. Baris 1 mengawali perintah dengan begin. Baris 2 menandakan transaksi dimulai dengan start transaction. Baris 3 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 4 ada perintah rollback. Baris 5 merubah data pasien dengan ID pasien 3 di tabel pasien dengan update. Baris 6 ada perintah commit. Baris 7 menampilkan semua data pasien dari tabel pasien dengan select bintang from. Baris 8 mengakhiri perintah dengan end. Hasilnya, data pasien Hanif tidak akan masuk karena di rollback. Namun, data pasien dengan ID pasien 3 akan diubah namanya menjadi Sakura. Berikut contoh perintah dalam store prosedur bernama transaksi 5 yang menyisipkan data pasien dengan checkpoint atau save point. Baris 1 mengawali perintah dengan begin. Baris 2 menandakan transaksi dimulai dengan start transaction. Baris 3 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 4 ada perintah save point, point 1. Baris 5 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 6 ada perintah rollback to save point, point 1. Baris 7 memasukkan data pasien ke tabel pasien dengan insert into dan values. Baris 8 ada perintah commit. Baris 9 ingin menampilkan seluruh data dari tabel pasien dengan select bintang form. Baris 10 mengakhiri perintah dengan end. Hasilnya, data pasien dengan ID pasien 6 dan 8 akan tersimpan ke dalam basis data. Data pasien dengan ID pasien 7 tidak akan tersimpan karena di rollback.
Sebelum ke trigger, lakukan hal-hal di bawah ini pada tabel obat dan tabel transaksi obat, yaitu buat tabel obat menggunakan perintah createable yang terdiri dari atribut-atribut seperti ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kedua, buat tabel transaksi obat menggunakan perintah createable yang terdiri dari atribut-atribut seperti ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Ketiga, aktifkan indeks pada kolom ID pasien dan ID obat di tabel transaksi obat. Keempat, relasikan tabel pasien, obat, dan transaksi obat melalui menu designer. Untuk membuat sebuah trigger, lakukan langkah-langkah di PHP MyIPin seperti berikut. Pertama, klik menu trigger. Kedua, klik tombol create new trigger. Ketiga, masukkan nama trigger, misalnya tanggal jual. Keempat, pilih tabel, misalnya transaksi obat. Kelima, pilih time, misalnya after.
Lalu pilih kejadian, misalnya insert. Keenam, isi kolom definisi dengan atau misalkan dengan perintah update. Ketujuh, klik kirim. After insert artinya trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Setelah trigger dibuat, lakukan langkah-langkah pengujian seperti berikut. Pertama, masukkan 3 data ke tabel obat. Kedua, masukkan data ke tabel transaksi obat. Di sini, misalnya, masukkan data transaksi obat dengan jumlah obat 5. Ketiga, yaitu hasilnya. Jika stok amoksilin awalnya 20, maka akan otomatis berkurang 5 sehingga stok menjadi 15.